Kembali saya memasuki ruang kakak sekalian dalam mengatakan apakah dan siapakah penanggung jawab dan yang bertanggung jawab merdeka belajar. Tentu semuanya harus memiliki tanggung jawab itu. Semuanya bersama-sama menjadi bagian dan mengambil bagian di dalam merdeka belajar. Lalu apakah media merdeka belajar itu maksudnya? Merdeka belajar adalah memberikan otoritas personal untuk melakukan belajar, memilih, menentukan, dan bersikap. Banyak hal yang mengilhami merdeka belajar sebenarnya menurut pikiran saya dan bacaan-bacaan yang pernah saya perhatikan. Kemudian peran siapa di dalam melaksanakan merdeka belajar itu? Tentu pemerintah, masyarakat, keluarga mengambil peran. Mendukung, saling dukung, dan memahamkan, saling memahamkan di dalam melaksanakan merdeka belajar. Kalau kita lihat memang antara ketiganya harus ada intersection, saling iris, saling tanggung jawab. Juga ada resultan, saling bertemu dalam supporting, bertemu dalam bertanggung jawab, dan bertemu dalam mewujudkan suksesnya merdeka belajar. Dan merdeka belajar itu apa? Dan bagaimana? Saya akan melihat beberapa pemikir-pemikir pendidikan tentang merdeka belajar. Dan tentunya ini yang bisa mengilhami terjadinya merdeka belajar. Kalau berbicara mengenai tanggung jawab, saya akan memutar ulang pikiran Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan Tripusyat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga punya beban tanggung jawab di dalam suksesnya pendidikan, termasuk merdeka belajar. Ini adalah suatu opini saya bahwa akan berhasil kalau semuanya menyatu padu. Sekarang saya ingin melihat pikiran Ivan Illich, seorang orang yang selalu memberikan kritikan secara konstruktif kepada apapun, termasuk dalam pendidikan. Ivan Illich menulis dalam sebuah bukunya yang berjudul The Schooling, masyarakat yang harus bebas dari tekanan-tekanan belajar. Menurut beliau, pendidikan harus memberi kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Maka inilah yang membuat semuanya menjadi pilihan-pilihan. Pilihan siapa? Pilihan siswa untuk bisa dan memperoleh sumber belajar. Kalau demikian, tentunya mereka akan memiliki satu kata, merdeka dalam belajar. Kemudian Ivan Illich juga menganjurkan kepada kita semua bahwa pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan kepada orang lain dengan cara yang mudah.
Jadi kalau Merdeka Belajar tentunya kontribusi orang apapun bisa memberikan selama itu dibutuhkan oleh si learners yang belajar. Itu pikiran dari Ivan Illich. Dan Ivan Illich menekankan bahwa sumber belajar itu ada di mana-mana. Tentu sekarang disambut di era revolusi industri 4.0 itu tersedia di mana-mana di big data. Karena itulah big data juga menjamin tersedianya masukan yang berkenaan dengan pendidikan tak terbatas. Kita bisa melihat big data memberikan sumber-sumber yang sangat luar biasa dengan kecermatan yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang menjadikan kita semua mengetahui bahwa sumber data itu tak terbatas. Sekarang saya akan juga memperkenalkan siapakah orang yang juga punya pikiran Merdeka Belajar, adalah Paulo Freire. Beliau menulis Pedagogy of the Crisis bahwa pendidikan tidak boleh menindas. Pendidikan harus membebaskan. Jadi inline dengan Ivan Illich. Beliau berharap, maksudnya adalah Paulo Freire berharap bahwa tidak boleh menganggap siswa-siswa itu adalah bejana kosong yang diisi seenaknya saja, tanpa melihat bahwa sejatinya mereka adalah secara konstruktif sudah punya pikiran. Orang di luar termasuk guru, pendidik adalah menjadi seorang navigator yang bagus agar apa yang telah terkonstruk pada dirinya tertata dan bukan kita yang menata. Tidak boleh dalam pendidikan itu diibaratkan sebagai sebuah bank, dan dalam sistem ini anak-anak didik dijadikan objek investasi dan sumber deposito. Nah, inilah yang menggambarkan bahwa seharusnya anak-anak menjadi subjek dalam pendidikan yang kita cari need assessment-nya, dia itu butuh apa. Nah, oleh karenanya inilah pikiran-pikiran sebagai takaran belajar. Ada Hautagogy, Pedagogy, dan Cybergogy. Hautagogy adalah memberikan kesempatan kepada siswa sebagai driver yang menentukan, memilih silabus, kurikulum, sumber belajar, dan sebagainya. Itulah kawan-kawan, sampai jumpa.